Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asrar Surabaya. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin mengajak sahabat meditasi kuantum untuk merenung, untuk bertafakur, untuk bermeditasi sejenak. Apakah kehidupan di dunia ini merupakan cerminan kehidupan kita di akhirat, atau kehidupan di dunia ini adalah ladang kehidupan kita di akhirat, atau justru kehidupan dunia ini sebenarnya tidak ada, yang ada adalah kehidupan akhirat. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering disampaikan oleh sahabatku semua kepada saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab. Pada dasarnya munculnya sebuah pertanyaan itu berangkat dari kebingungan, berangkat dari sebuah ketidaktahuan tentang alam akhirat. Mereka semuanya di dalam kehidupan dunia ini belum jelas, belum menentu, apalagi kehidupan di akhirat yang belum pernah dan belum disadari dan belum merasakan, apalagi mengetahui tentang kehidupan akhirat, di mana, kapan, dan bagaimana keadaannya. Agar lebih jelas dan kita tidak bimbang di dalam kehidupan ini, agar kita bisa menentukan kehidupan kita di akhirat kelak, mau masuk surga atau mau masuk neraka, kita tentukan dan kita semai, kita tanam pada saat ini. Untuk itu, agar menjawab semua pertanyaan, agar bisa menjawab semua kebingungan, kita simak video selanjutnya. Barang siapa yang mendahulukan akhiratnya, maka dunia akan mengikuti, dan barang siapa yang mendahulukan dunianya, maka akhirat akan meninggalkannya. Kita sering mendengar hadis ini, kita sering mendengar nasihat tentang ini, namun kita tidak pernah mengetahui lebih dalam dan tidak mau mentafakuri, menyelami lebih dalam apa makna dan rahasia di balik hadis tersebut. Bagaimana kita bisa memahami hadis tersebut? Nyatanya diri kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita berbuat demi akhirat, dan bagaimana kita berbuat demi dunia, sehingga kita tidak terjebak dan tidak ditinggalkan oleh akhirat di dalam kehidupan kita. Konsep dalam hadis ini sebenarnya sama persis dengan apabila engkau melihat dirimu, maka Tuhanmu tidak engkau lihat, dan apabila engkau melihat Tuhanmu, maka dirimu tidak terlihat. Apabila engkau fana, maka Allah yang muncul di dalam kehidupanmu, di dalam pandanganmu, di dalam kekuatanmu, dan di dalam kehendakmu. Namun apabila engkau ada, maka Allah itu tidak ada di dalam kehidupanmu. Segala sesuatu yang kau lakukan semuanya serba keakuan. Begitu juga dengan dunia dan akhirat. Apabila seseorang memandang dunia ini sebagai akhirat, maka dia tidak melihat dunia lagi. Yang dilihat adalah alam akhirat. Begitu juga apabila seseorang itu melihat bahwa dunia ini adalah dunia baginya, dan dia pasti tidak akan pernah melihat akhirat. Apabila seseorang telah melihat dunia ini sebagai akhirat baginya, maka dia akan melihat dunia ini dengan segala urusannya adalah sebuah ilusi, adalah sebuah mimpi. Namun sebaliknya, apabila seseorang itu melihat dunia ini adalah dunia yang nyata dan dia tidak melihat akhirat di dalamnya, maka
yang dinamakan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal, itu hanya sekedar ilusi, hanya sekedar mimpi. Maka daripada itu, agar kita bisa selalu berbuat bernilai akhirat, maka marilah kita lihat dunia ini sebagai akhirat, sebagai alam akhirat, alam di mana kita tidak bisa berbuat, memutuskan, alam di mana kita hanya menerima kanugrahan-kanugrahan, kenikmatan-kenikmatan, hasil dan buah daripada apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita amalkan. Bukankah di dunia ini telah berlaku hukum akhirat, yaitu siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Bagi mereka yang memandang dunia ini sebagai akhirat, maka setiap apapun yang dia lakukan akan sangat hati-hati, akan sangat menjaga. Ada nilai ibadahnya, ada nilai manfaatnya, atau tidak di dalam setiap apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, dan apapun yang dia perbuat. Orang-orang yang menilai bahwa dunia ini adalah akhirat, dia akan menilai setiap apapun yang dia lakukan adalah kebaikan dan keindahan. Karena apabila dia sudah melihat akhirat, maka dia pasti akan duduk, akan menyinggahi surga di dalamnya. Dia pasti memilih surga untuk dia tempati. Dia memilih surga untuk menjadikan istananya. Sehingga yang muncul di dalam kepribadiannya, akhlaknya, dia akan mati-matian. Dia akan berjuang. Dia akan beriadoh. Dia akan tirakat. Dia akan puasa. Dia akan mengendalikan diri agar apapun yang keluar daripada dirinya, semuanya serba keindahan. Semuanya serba akhlak yang terpuji. Selalu berprasangka baik, selalu menerima keadaan dengan kadar yang sama, selalu memberikan salam dan keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang ditemuinya. Tidak ada sedikit pun terbesit di dalam hatinya untuk melukai, untuk merendahkan, untuk menghinakan, untuk menyakiti orang lain. Semua dan segala sesuatu yang dia lakukan berdasarkan cinta kasih, keikhlasan, keridhaan, dan kesabaran. Seseorang yang memandang akhirat di saat dia hidup di dunia ini, maka dia bisa dan dia berkesempatan untuk memilih surga sebagai tempat tinggalnya nanti di akhirat yang sesungguhnya. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat untuk kita bercocok tanam, sehingga pada suatu nanti apabila jasad kita telah terpisah dengan nyawa dan kita kembali ke dalam asal kejadian kita yang berasal dari alam yang baqo, yang kekal, yaitu alam akhirat, kita akan membawa suasana, membawa kondisi, membawa keadaan, membawa kedamaian yang kita tanam di dunia ini. Jadi akhirat itu nyata saat ini, sehingga apabila kita telah menyatakan akhirat dan kita melahirkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang yang ada di dalam akhirat, terutama mereka-mereka yang berada di alam surga, niscaya kita tidak melihat kesedihan, niscaya kita tidak melihat kekurangan, niscaya kita tidak melihat keburukan, sesuatu di luar diri kita yang kita pandang semuanya serba keindahan. Karena kita sudah selalu berusaha untuk menanamkan keindahan-keindahan yang ada di dalam diri kita, yang merupakan cerminan dari para penghuni surga. Apabila kita tidak menemukan akhirat saat ini, maka
kita pun hanya mimpi, hanya berilusi untuk menemukan akhirat kelak. Pastikan rasakan surga saat ini. Pastikan rasakan kedamaian, kenikmatan di dalam kehidupan dunia ini. Laksana seperti kehidupan di akhirat, berada di dalam surganya Allah. Sehingga perilaku kita mencerminkan makhluk dan penduduk surga. Apabila kita telah berkata-kata baunya surga, pandangan kita mengandung bau surga, pendengaran kita mengandung bau surga, akhlak dan perbuatan kita mengandung bau surga, sesungguhnya kita tidak bertanya lagi, tidak harus bingung lagi bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan akhirat, karena keindahan yang kita bawa, suasana yang kita dapatkan saat ini akan kita bawa nanti sampai kapanpun dunia berganti. Nah, apabila kita sudah terbiasa dengan keindahan akhirat di dalam perilaku, di dalam sikap, di dalam penerimaan, di dalam pemikiran kita, maka dunia ini akan mengikuti. Karena dunia hanya merespon, keadaan dan alam hanya merespon apa-apa yang ada di dalam diri kita. Apabila hati kita, rasa perasaan kita dan prasangka kita semuanya sudah baik, semuanya sudah indah, maka kehidupan dunia pun akan baik, akan menjadi indah dengan sendirinya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang itu menganggap bahwa dunia ini adalah dunia baginya, maka kehidupan akhirat adalah sebuah mimpi, sebuah ilusi yang dia pasti tidak akan mendapatkan, karena dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah merasakan, dia tidak pernah mengondisikan kehidupan saat ini sebagai ladang daripada kehidupan akhirat. Orang-orang yang melihat dunia ini adalah dunia baginya, mereka akan berpolitik, mereka akan berebut, mereka akan bertarung, mereka akan bermusuhan, mereka akan sikut-sikutan, mereka akan menggunakan trik dan instrik untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tanpa memikirkan kehidupan akhirat, tanpa memikirkan apapun yang dia lakukan saat ini akan berbuah di kehidupan nanti. Orang-orang yang menyadari dan memandang dunia ini adalah dunia bagi mereka dan tidak melihat akhirat di dalamnya, maka kehidupannya tidak akan pernah kekal. Perasaan senangnya, kemudahan di dalam kehidupannya, kepuasannya, kebahagiaannya, keberuntungannya, semuanya tidak akan pernah kekal, karena dia berada di dalam kesadaran dunia yang sifatnya sementara. Namun apabila dia berada di dalam kesadaran akhirat yang sifatnya kekal, maka kebahagiaannya, kemudahannya, keberuntungannya akan bersifat kekal. Itulah kenapa orang yang memandang ini adalah sebagai dunia, alam ini sebagai dunia, mereka tidak pernah istiqomah, selalu berubah-ubah, kadang memihak, kadang memusuhi, besok berteman, besoknya lagi menjadi pengkhianat, dan lain sebagainya. Mereka yang memandang bahwa dunia adalah dunia tanpa melihat akhirat di dalamnya, kehidupannya serba sementara, kehidupannya serba sebentar, sebagaimana sifat daripada dunia itu sendiri. Untuk itu, agar kita tidak bertanya-tanya bagaimana kehidupan akhirat kita, maka pandanglah dunia ini sebagai kehidupan akhirat, sehingga kita bisa memilih surga atau neraka yang kita singgahi. Namun apabila kita memandang dunia ini sebagai dunia tanpa melihat akhirat, kita tidak punya kesempatan untuk memilih surga
atau neraka yang kita tempati? Pasti yang kita tempati adalah neraka, karena kita tidak pernah menabung, kita tidak pernah menanam di ladang kehidupan kita untuk kehidupan akhirat kita. Segala sesuatu yang kita tanam hanya berdasarkan keakuan, hanya berdasarkan menang-menangan. Siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, siapa yang mulia, siapa yang harus dihinakan, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita pandang dunia ini sebagai akhirat, dan kita lahirkan perilaku, akhlak, dan budi pekerti orang-orang penghuni surga. Itulah rahmatan lil alamin, karena di dalam diri manusia semua rahasia ada di dalamnya. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap berprasangka baik di dalam setiap keadaan, karena Allah menyatakan, aku tergantung dari sangkaan hambaku. Stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.